Shalom adik-adik, dimanapun adik-adik berada, papa mama yang hari ini beribadah di rumah. Hari ini kita akan beribadah sekolah minggu King Kids GKKI Bandung secara online. Berikut tata cara ibadah sekolah minggu hari ini. Yang pertama, ajak anak untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja. Ibadah dapat diakses di channel YouTube GKKI Bandung Komunitas Pengharapan Baru. Yang kedua, ajak anak untuk berdoa dan mengucap syukur sebelum ibadah online berlangsung. Yang ketiga, ajak anak untuk dapat mengikuti ibadah dengan baik sesuai dengan arahan yang dilakukan oleh kakak pembina. Yang keempat, ingat anak melihat teladan kita. Jadi orang tua harus mengikuti ibadah sekolah minggu dengan antusias ya. Yang kelima, bantu anak-anak untuk merenungkan firman Tuhan. Papa mama harus membacakan firman untuk anak-anaknya ya. Yang keenam, akhirnya tanyakan nilai atau pesan apakah yang anak dapatkan dari materi ibadah sekolah minggu hari ini. Selamat beribadah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Komik Alkitab dengan judul Tuhan Yesus bertemu Zakeus. Dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Lukas pasal 19 ayat 1-10. Di kota Yerikho, ada seorang yang kaya bernama Zakeus yang mempunyai badan pendek. Zakeus bekerja sebagai kepala pemungut cukai atau kepala penagih pajak. Tetapi, Zakeus seringkali meminta uang bayaran lebih banyak dari biasanya. Karena itu, orang-orang lain tidak menyukai Zakeus. Suatu hari, Tuhan Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Zakeus ingin melihat Tuhan Yesus, tapi tidak bisa karena badannya pendek. Zakeus memanjat pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus yang akan lewat di situ. Tuhan Yesus melihat ke atas dan berkata bahwa ia akan menumpang di rumah Zakeus. Lalu Zakeus segera turun dari pohon dan menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Orang banyak yang melihat itu bingung kenapa Tuhan Yesus mau bersama Zakeus orang berdosa. Zakeus berkata bahwa ia akan memberikan setengah hartanya kepada orang miskin. Dan jika ada orang yang kupaksa membayar lebih akan kukembalikan 4 kali lipat. Tuhan Yesus berkata hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ayat hafalan. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dari Kitab Lukas pasal 19 ayat 10. Halo Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ke pagi ini kita akan memuji Tuhan, sebelum itu kita akan berdoa. Yuk ambil posisi doanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami mau memuji Tuhan, pimpin kami, pimpin sekolah minggu kami, dari awal sampai akhir dituntun oleh-Mu. Bahkan kami berdoa bagi teman-teman kami, biarlah dapat mengikuti sekolah minggu di rumah masing-masing dengan keadaan sehat. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita memuji Tuhan, sama-sama kita angkat pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kita goyang bersama-sama ya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Yuk. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah
mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Sorak haleluya yuk sama-sama. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Ye 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 ye, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi sorak haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Ye 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 ye, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari siapkan hati kita. Sebelum itu, mari kita nyanyikan pujian Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Tuhan berjanji selalu menyertai kita. Jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan yang tak pernah janji, langit selalu tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus
Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Luar biasa, siapa yang luar biasa? Tuhan Yesus. Yes, yes, yes. Ya, hari ini kita ketemu lagi di pagi hari ini bersama Kakak Ririn. Dan semoga adik-adik di sana semuanya pada sehat-sehat. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, karena tadi adik-adik udah menari, udah berjoget bagi Tuhan, saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Tetapi sebelumnya marilah kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini lagi ya Bapa. Kami ada bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan di dalam hadirat-Mu. Kau memberkati ya Tuhan setiap kami, adik-adik sekolah minggu, bahkan guru-guru sekolah minggu, dan juga kedua orang tua kami. Kau Allah senantiasa memberkati. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar apa kata firman-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, di siang hari ini kita akan belajar tentang bagaimana untuk menerima orang lain. Tema kita yaitu menerima orang lain. Ya, ayo sama-sama katakan, ikut kakak ya. Sama-sama katakan, kasih Tuhan membuat saya dapat mengasihi orang yang tidak saya sukai. Sekali lagi ulang, ikutin kakak. Kasih Tuhan membuat saya dapat mengasihi orang yang tidak saya suka. Nah adik-adik, kita lihat dalam 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Adik-adik, di sini kakak akan bercerita tentang Sakeus, bagaimana Tuhan mau menerima Sakeus. Ya, kita lihat juga dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 8 bercerita tentang Sakeus, yang bagaimana Tuhan bisa menerima Sakeus. Kenapa orang-orang tidak menyukai Sakeus pada saat itu? Kenapa adik-adik? Ya, karena Sakeus dia adalah seorang yang nagih hutang dan suka memeras orang lain. Dan yang kedua, bagaimana Yesus memperlakukan Sakeus? Apakah Yesus membenci Sakeus? Apakah Yesus tidak menyukai Sakeus? Tidak adik-adik. Malah Yesus pertama kali bertemu dengan Sakeus, Yesus mengasihi Sakeus dan mau menerima Sakeus apa adanya. Dan yang ketiga adalah setelah Sakeus bertemu dengan Yesus, apa yang Sakeus lakukan? Yaitu Sakeus pas ketemu sama Yesus, Sakeus langsung melunasi semua hutang yang pernah Sakeus menagih hutangnya, dan Sakeus juga menyerahkan 10% Kak. Lanjut aja kan nanti kakak.
Sakeus bahkan mau untuk memberikan sebagian kekayaannya, makan setengah kekayaan kepada orang miskin. Sakeus begitu baik ketika ia bertemu dengan Tuhan Yesus. Pada saat itu memang Sakeus, orang pas ketemu Sakeus, orang bilang, jangan dekat-dekat sama dia. Jangan pergi ke rumah dia karena dia orang yang berdosa. Tetapi Tuhan tidak melihat itu. Tuhan mau agar semua orang datang kepada Yesus dengan hati yang sungguh-sungguh, yaitu sama seperti Sakeus. Pas Sakeus ketemu dengan Tuhan Yesus, Sakeus mau untuk berbagi. Sakeus mau untuk melunasi semua apa yang selama ini Sakeus lakukan kepada orang lain, yaitu suka memeras, suka menagih hutang, dan juga banyak hal yang Sakeus lakukan pada saat itu. Akhirnya membuat sehingga orang-orang tidak menyukai Sakeus. Tetapi Tuhan Yesus mau menerima Sakeus dengan apa adanya, bukan apa adanya ya. Nah, adik-adik di sini kakak juga akan bertanya, orang seperti apa yang adik-adik tidak suka? Ayo, mungkin di sekolah atau mungkin di tangga kita, teman sebaya kita yang kita biasa di komplek, biasa suka bermain sama kita, tetapi ada yang kita tidak suka gitu. Nah, pasti ada yang bilang, ih kakak, aku nggak suka karena dia itu suka jahilin aku. Atau, aku nggak suka kakak karena dia beda suku sama aku. Aku nggak suka kakak karena dia beda agama sama aku. Dia tidak sama seperti aku gitu. Aku nggak suka dia, dia itu suka berbohong, dia itu suka mencuri. Nah adik-adik, kita harus ikut apa yang Tuhan Yesus mengatakan, apa yang Tuhan Yesus berfirman dalam firman Tuhan untuk mengajarkan kita untuk menerima orang lain, mau mengasihi orang lain, yaitu dia mau beda agama, dia mau kulitnya hitam, atau dia kulitnya putih, atau dia rambutnya keriting. Pokoknya semuanya mau untuk kita menerima mereka. Sama seperti kita mengasihi diri kita, sama seperti kita mengasihi orang tua kita, sama seperti kita mengasihi kakak-kakak kita, bahkan siapa yang orang kita sayangi, sama, semuanya sama. Jadi, di sini kakak mau ingatkan untuk kita harus menerima orang lain. Harus mengasihi orang lain, sama seperti kita mengasihi Tuhan Yesus, kita mengasihi diri kita sendiri, kita mengasihi orang tua kita. Jadi mari adik-adik semuanya harus menerima orang lain, harus menerima satu sama yang lain. Entah dia mau cacat, entah dia mau apa, kita harus menerima semuanya dengan kasih. Jadi ingat ya, kita semua di mata Tuhan adalah sama-sama makhluk diciptakan Tuhan, segambar dan serupa dengan Allah. Jadi jangan membenci satu sama yang lain, jangan menolak yang lain. Aku mau yang ini, dia ini, aku juga mau yang ini, tapi dia itu jangan gitu. Semuanya sama kok, sama-sama ciptaan Tuhan. Cuma ada yang rambutnya keriting, rambutnya lurus, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam atau setengah. Nah, semuanya itu adalah sama ciptaan Tuhan. Jadi harus saling menerima satu sama yang lain. Nah, adik-adik mungkin sampai di sini saja. Semoga kedepannya adik-adik dapat lebih mengasihi orang lain lagi, lebih menerima orang lain seperti diri kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Dan sebelum kita menutup, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk siang hari ini ya Bapa. Selesai ya Tuhan belajar kami di siang hari ini. Hanya Tuhan Yesus memberkati agar kami selalu mengasihi satu sama yang lain ya Tuhan.
Dia berbeda suku, berbeda agama, bahkan beda kulit bersama-sama dengan kami, tapi kami mau saling mengasihi satu sama yang lain, mau menerima satu sama yang lain, sama seperti yang Kau mengajarkan kami untuk selalu mengasihi ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.